Ustaz, Tuan Guru kita Haji Harni dari Pahampangan, yang terhormat Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salam serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para beliau yang istiqamah hingga kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, upacara peringatan Maulid Rasul PGRI Kecamatan Padang Rabu 25 Rabiul Awal 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2016 di SDN Tuan Madaru. Acara pertama pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara kita ini dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'iznillah. Illa bi'iznillahi kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وما ضعف
إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan guru kita Pak Haji Hari dari Pampangan yang hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang saya hormati saudara Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang saya hormati yang mewakili para dinas pendidikan sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Camat beserta forum koordinasi pimpinan kecamatan, Bapak-bapak para kepala sekolah, ibu-ibu para anggota PGRI yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, serta para tamu undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa berhadir di tempat ini untuk undangan panitia peringatan Maulid dalam hal ini di PGRI Padang Batu, tempat di SDN Lima Kampung Kecamatan Padang Batu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa memperkali silaturahim di antara kita dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah dari junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan ikut juga beliau bersama untuk kita melakukan syafaat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas undangan yang disampaikan, dan sekaligus kami menyampaikan penghargaan kepada PIC PGRI Padang Batu ini yang secara konsisten ya memperingati hari besar Islam. Hari ini giliran di Panglima Kampung, dan alhamdulillah kami juga bisa secara langsung hadir di tempat ini. Karena kalau kalian hadir baik, jangan kita langsung bertiga Ramadan Pak Junaidi lawan Pak Yudi. Jadi di foto ini kalau kalian datang, Pak Junaidi mengharapkan datang, mudah-mudahan bisa datang hari ini. Dan yang sulit dihindari besok Pak, besok Pak di 5 kecamatan. Kamu ini kalau kemana bagi-bagi lagi, paksa bagi besok Pak Ketua DPRD kemana, Pak Dinas kemudian kemana. Jadi hari ini alhamdulillah meskipun ada dua yang lain, tapi kita mendahulukan ke sini. Pertama secara berempat, kemudian kedua mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menunjukkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, agamis dan kehidupan keagamaan itu menjadi perhatian kita yang sangat kuat, karena kita sadar bahwa pembangunan tidak bisa dilaksanakan pembangunan bersifat fisik semata, tapi harus berimbang antara fisik dan mental. Nah, tugas Bapak Ibu sebagai guru ini sangat berat, bagaimana mendidik anak-anak kita di sekolah masing-masing agar mereka tahan terhadap berbagai tantangan di rumah, baik tantangan menghadapi berbagai persoalan, tapi yang penting bagaimana mereka untuk siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di akhirat. Untuk
Itu saya berharap momentum peringatan Maulid pada hari ini kita mulai menanamkan sejak dini, mulai TK, PAUD, SD, SMP. Bagaimana kita bisa terus menggambarkan keteladanan Rasulullah pada anak-anak kita. Jadi sering orang mengatakan jangan ada idola lain selain Muhammad SAW. Bagaimana anak-anak kita bisa mengidolakan Muhammad kalau mereka sendiri tidak tahu secara bagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka saya berharap mungkin mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita lebih lengkapi. Setiap kita libur memperingati hari besar Islam itu ada ringkasan apa hari ini mereka libur 12 Rabiul Awal apa hari lahir Nabi Muhammad itu siapa. Saya yakin satu lembar kertas cukup, Pak. Dulu pernah saya gagaskan sekian tahun yang lewat agar anak kita pada saat libur mereka akan tahu Islam. Kita kulit apa nanti? Hari ini libur apa? Pray beneran dan pray aja kita. Apa dunia yang ada pada kan esok mereka libur hari lahir Nabi bisa juga. Karena nggak libur, misalkan kan esok perayaan anak bisa turunan ya kira itu. Di sini kan dua dong di sana. Artinya apa? Kita tidak kehilangan momentum, Pak. Tidak kehilangan makna. Nah ini setelah bulan Rabiul Awal, bulan apa lagi nanti? Setiap mereka besok libur nanti bagikan satu lembar kertas. Isra Mi'raj, Nabi ambil sekian. Mereka pulang ada yang dibaca. Jangan belum tahunnya anak-anak keturunan pray apa kada tahu juga ini kan pray beneran. Ini artinya makna dari peringatan kita hilang kepada anak kita. Jauh sekali kita ini anak kita mengidolakan Rasulullah. Ya 12 Rabiul Awal kada tahu libur apa. Nah tantangan bagi kita. Nah, saya berharap menghimbau karena di PGRI ini ada perpaduan kerjasama yang baik antara dari jajaran Kemenak dengan dinas pendidikan. Coba ini dirumuskan satu lembar kertas berisi catatan tentang makna peringatan hari-hari besar Islam. Bulan Rajab, Rabiul Awal, bulan apa sehingga tidak hilang makna kita peringatan. Jadi guru kita menyampaikan bagaimana kita sebagai umat Rasulullah yang setiap tahun peringati Maulid itu bisa memaknai peringatan Maulid dengan baik. Nah, kami sangat berharap kebersamaan kita sesama keluarga besar PGRI tetap terjaga di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah, ulun berharap karena mau ketua PGRI PGRI tahun depan bersusun aja sudah 11 kecamatan bersusun harinya. Jangan berempak lagi, besok rampak 5, ya, bingung rampak 5. Semua sama sebenarnya pun harus kami lah juga kemajuan lagi kayak dulu. Kita rampaknya 5 baik kawan. Jadi mungkin tahun depan kita lebih kita atur sehingga kehadiran kita ada di tengah-tengah ini. Dulu kan ingin juga karena kalau mau datang kamu kami ya. Pak Ijun ingat pada sini 2013 ke sini, 2015 ke sini, 2014 sudah tahu mana Pak Ijun. Artinya ingat, nah ini memang perlu kita ajukan. Ulun berharap sekali lagi ke depan bisa kita atur sehingga hadiran kami bisa berada di tengah-tengah. Yang sangat ulun tidak inginkan adalah sudah jadi bupati, lagi datang sini. Nah ini yang sangat ulun tidak inginkan terjadi. Insyaallah akan mengatur waktu ulun di kantor sepanjang ulun bisa melihat jadwal ya. Jadi ulun berharap kebersamaan kita itu terus terjalin melalui kepala dinas pendidikan, melalui PGRI, Sekdas, tetap aja lah kita jalan. Karena ada bedanya apa-apa sama aja lah. Apa? Di silaturahmi kita tetap jalan. Dan ulun sudah 2,5 tahun di bupati, kita separuh jalan akan menyelesaikan tugas-tugas ulun. Terakhir ulun bersekian khususnya dari guru kita, mudah-mudahan ulun tetap dalam keadaan sehat walafiat bisa menyelesaikan tugas ulun sampai 2018. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami lakukan betul-betul bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah jalan terus kita perbaiki di mana-mana. Yang belum bersabar dulu, setelah akan lanjut kita akan perbaiki jalan yang akan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau Pariangan sudah tahun depan insyaallah kariring keuangan tahun depan insyaallah ini akan terus ini namanya belum bersabar dulu. Anda kan sabar Pak, di kami Pak ya. Banyak gue cara hendak pandangan dia rusak tuh, baik tidak nyolong. Tapi kan dijual ini mana sakit jalannya.
Saya menghakan nilai jalan sakit aja. Karena apa jual itu kan ada yang penting kalau kita melihat dan merasakan yang segera berbuat. Mohon maaf keterbatasan anggaran lah ya yang menyebabkan kita tidak bersyukur. Dan kita bersyukur alhamdulillah tahun 2015 ini banyak hubungan Pak Ketua program tahun ini membikinkan tahfiz, asrama tahfiz, ada ruang belajar di pondok pesantren di negara, bangun rumah sakit di negara. Alhamdulillah kita meratakan pembangunan. Tidak ada yang ditinggalkan, semuanya tentu sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan orang. Mudah-mudahan sekali lagi para guru dan anggota PGRI tetap meningkatkan profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Dan mudah-mudahan niatnya mengajar untuk ibadah. Jika nanti ilmu yang diberikan kepada anak menjadi amal jariah yang akan terus mengalir kepada pian di kemudian hari. Mohon maaf pada yang kurang berkenan dan dulu terima kasih dan sangat bersyukur yang bisa berada di tangan kelebihan berusaha di hadapan guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dari peringatan Maulid hari. Terakhir sekali dulu menuju restudian seberapa mudah-mudahan guru bisa mengemban amanah yang Tuhan berikan dengan baik sampai akhir masa pengabdian dulu di tahun 2018. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى أيضا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sulawesi Selatan, juga yang terhormat Bapak Kepala DPRD Kabupaten Sulawesi Selatan, juga yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Padang Batung, dan bapak-bapak yang tidak bisa ulun menyebutkan namanya dan harganya, yang terhormat bapak-bapak Dewan Guru Kecamatan Padang Batung, bapak-bapak, saudara-saudara serta pemirsa sekalian. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikannya taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama yaitu mentanzimkan, membesarkan peringatan kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pada siang hari ini. Ulun pribadi lebih dulu mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya untuk ini tujukan kepada pengundang sekaligus kepada pengatur acara yang mana memberikan waktu kepada ulun untuk memberikan tausiah atau ceramah pada siang hari ini. Hadirin hadirat kesemuanya, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, ujar Tuhan, pada diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, yaitu ikutan yang paling baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada kita sebagai ikutan adalah Rasulullah. Ada perlu menurut orang barat. Nah, kita tidak cukup Rasulullah dan sahabatnya. Karena sahabat itu mengikut Rasulullah. Ujar Nabi, ashabi kan nujumi bi'aihim muqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum, segala sahabat itu seperti bintang. Bi'aihim muqtadaitum ihtadaitum. Dalam apa juga kamu mengambil petunjuk, niscaya diberi petunjuk. Apa yang kita ambil contoh? Kita untuk mengambil contoh Rasulullah dan sahabat. Jadi sahabat itu semuanya adil karena ikutan. Ada lungkor itu. Ya kayaknya anggaran menggawi, jangan nang haram, nang makruh aja nang menggawi. Sebab apa ikutan? Namun jangan menggawi nang haram, lazim kita disuruh mengikut. Atau nang makruh, lazim disuruh mengikut. Dan jadi ikutan itu semuanya itu kadang menggawi nang haram dan nang makruh. Nah, Rasulullah itu ada yang haram dan makruh. Sahabat itu semuanya adil. Nah, sahabat ikutan. Sahabat dan Rasulullah dekatnya binar Rasul wikar, di antara kepala dengan patok. Kepala Rasulullah sesalak patok dan kepala itulah sahabat, dekatnya dengan Rasulullah. Nah, jadi lazim kita disuruh ikut Rasul dan sahabat. Kayak apa sahabat? Kayak apa Rasulullah? Itulah sebagai contoh kepada kita. Dari sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besarnya. Dari Bahira Pokami, Rasulullah melakukan contoh lalu kita. Padahal ada bakas kami dan tahi pernah diperiksa oleh Abu Hurairah. Nabi mentok Bahira ada bakas. Cuma hanya mengatur hukum kayak ini caranya. Wallahu a'lam. Wa imma diangkat oleh malaikat atau dasar gede. Nah, diperiksa bekas Nabi Bahira ada bekasnya. Nah, mun kita menangkap Bahira, apalagi kalau hari kita singkiraan sedih ya bu. Ini kan dia. Cuma kayak apa caranya duduknya Bahira. Nah, ada aturan hukum fikih maturakan. Masuk ke dalam WC, kayak apa caranya? Bacaannya apa? Keluarnya apa? Ada semuanya hukum fikih maturakan. Jadi Bahira kami kada keluar daripada ibadat asal menurut Rasulullah. Bahira ibadat, kami ibadat. Ada yang berzikir aja ibadat. Tapi lawan ilmu, semuanya itu ilmu. Inilah Rasulullah. Kayaknya Rasulullah ibadat. Bahira ibadat, kami ibadat. Guru yang beribadat, apa aja usaha. Jadi ibadat semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku jadikan jin dan manusia itu semuanya anak untuk ibadat. Nah, untuk ibadat. Hanya tujuan jin manusia itu hanya untuk beribadat. Nah, kadang berzikir sambil yang beribadat, Bahira kami beribadat juga, usaha ibadat juga. Tapi lawan ilmu malah. Jadi kita sangat dianjurkan di samping kita dari ibadah itu jangan tertinggal menuntut ilmu supaya menurut Rasulullah. Nah, karena Rasulullah adalah ikutan kita tadi. Ayah aku ulang, bini-bini beliau, bini-bini sahabat. Nah jadi perempuan-perempuan mengikuti juga, bini-bini sahabat itu. Nah, bila keluar rapat kada kelihatan dan muha pun tertutup. Kada kayak kita. Orang kita ini bila ke pasar, saruan,
beginjo, be-make up, paharom katiak, kebubur, yang saliok kecuman, sandal tinggi tumit, kakamben keseliwah, ceramin 2. Di belakang ada pirot. Namun sudah ampah lelaki itu kayak apa? Baju kalau hari kada seling ke pasar. Ukur belena. Bepara kalah lelaki tak ada bahaya bandiri ulang jen lelaki kededet. Kada menurut bini sahabat bini Rasulullah. Aturannya tuh boy nang apa tuh ngarannya nih nang bedendan tolong laki ada nang ke pasar nang bedendan saluan nang bedendan lawan laki aturan hukumnya nang bedendan. Mbah Isa tuh kalau Ibrahim bidadham bini Ibrahim bidadham sudah selesai sambil Isa ke pupur berpakaian apa nang dikatakan laki mana hari ini pakaian nah haram beparak lawan laki abahnya ada bahaya dalam diri ulun dalam hari ini. Kemudian nang lagi kadada nah ulun minta izin ulun beribadah kemudian lagi silakan. Nah malam esok itu pulang bebingking pulang menghadap pulang ulun lagi ada bahaya dalam diri ulun kemudian nang lagi ada ini bila berjanjian nang tahu tuh kaum ibu ibu herangnya tuh. Jadi menurut bini sahabat bini Rasulullah supaya tantram di rumah tangganya. Nah, ini mulai lagi namun garap masak deh. Tundong sembilan Isa, tundong sembilan Isa, berpakaian lain, berharumai, begincu, bermikap, harumi ketiak, supaya parangsang banget. Nang laki membaca Quran batulong makanan nang bini bersiap bapak harum. Nah kemudian menghadap baik nang apa namanya beginju bermake up tadi laki nang bercolok mata menghadap laki abahnya jangan diri ulun berpaling nang laki berjalan nang laki itu sikap taqabbalallahu minkum. Amun dulu kami dipaham-paham kami ibu kada didengar. Nah, tolong mun disiada mun ada tahabar habarakan aku. Yang mun aku tahro ada sagada nang belo nang bujang barang aja. Nah, kayak itu aturannya supaya menurut Rasulullah. Kan seru kaum ibu itu bibinian itu kada boleh pakaian haram ini namun kadang untuk orang laki menjadi kalian haram aja itu. Nah, jadi kita bilang habis akan pengenan kayak itu aja. Lawan laki bang kada tahunnya kada melihat. Mudahan lawan laki kayak itu juga. Nah makanya kena hari kiamat, nah banyak ahli neraka adalah bibinian. Tapi mudahan jangan bibinian orang sial. Keluar nang kada muhrim itu nak banyak bibinian yang keluar kada duluan muhrim yang perjalanan dua marhalah. Nah itu haram aja itu. Nah ziarah berumrah pengajian sunat. Nah bila kada muhrim haram 10 di kita Arab Melayu. Nah karangan-karangan ulama-ulama besar itu. Nah makanya kalau kamakah itu kita punya muhrim. Nah jadi bila keluar kada muhrim itu safarnya maksiat. Jadi kada boleh dikasar sembahyangnya karena safar maksiat. Nah boleh dikasar itu safar harus. Nah safar wajib naik haji safar harus. Kalau safar maksiat hendak menyerang pemerintahan perannya dikasarnya sembahyang. Nah itu kada sah kasarnya. Kesimpulannya bila maksiat, nah itu kada boleh dikasar sembahyang. Nah jadi apa namanya nak ziarah wali songo ziarah jauh-jauh kota baru itu nah bila kalian muhrim itu kebiasaan sunnah. Tapi bila kalian muhrim haram. Nah itu
lawan sunat tahu kalau kita udah hukum syarat. Sunat digawi pahala tinggalkan ada dosa. Haram digawi pahala tinggalkan berdosa. Jadi mencari pahala sunat tak gawi nang haram. Ibarat kayak baca tambal kenal wawah pada penambalannya. Wawahnya sedepa penambal sekilan. Mayalah biar. Nah, gimana kitabnya? Mungkin desain kitabnya datangi ke rumah kau ada kitabnya. 10 di kitab. Nang mahar makan itu. Ada nang mana makan itu. Nah, cuma kita adat kita ini sudah menjadi adat sudah. Nah, jadi budaya-budaya ini sesuaikanlah lawan Islam malahan. Nah, sesuaikan lawan Islam. Nah, bila ini lawan Islam pada cocok jangan. Nah, kayak apa? Budaya-budaya. Makanya tadi Nabi menyuruh apa Tuhan menyuruh adalah ikutan itu Rasulullah. Nah, kada perlu orang beda, kada perlu. Bila bertentangan dengan Islam, jangan kita ikut itu. Cukup Rasulullah. Jadi mengarangkan kitab-kitab itulah ulama-ulama mujtahid mutlak. Nah, sesudah Nabi Jadada ini dikarang semuanya itu kitab-kitab aturan-aturan hukum syara. Nah, alhamdulillah. Kita jangannya semasa orang semasa Nabi ada Rasulullah, ada berkitab apa-apa sesuatu ketapun Rasulullah. Nah, ada detufah, ada denihaya. Nabi masa Nabi itu kitabnya Rasulullah. Quran hanya ada bertulis. Quran kalian bertulis lagi. Sahabat hafal Quran mereka. Hafal Quran mereka. Bila mendengar hafal, karena berikut kesucian kemurnian hati itulah kebersihan hati di masa itu. Makanya Nabi khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku itu adalah qurunku masa apa itu. Nah, masa Nabi itu menang keemasan lagi Islam ini. Mendengar aja apa? Sesudah Sayyidina Utsman itu jadi Sayyidina Utsman kita himpun Quran dari sahabat mati ada nama apa namanya hilang Quran. Lalu dihimpunkan Quran yang sekian ribu ayat, sekian ratus surat, sekian ribu huruf dihimpunkan Al-Quran itu. Dan itu pun menurut yang kitab ada belum tulis, belum titik, ada titik, ada noktah dan ada garis. Ada kalau ada nampak sajim kadang berbeda hanya tulisannya saja. Jadi kan berbeda mengatakan hafal pamulaan ditulis itu dihimpunkan itu. Lalu dihimpunkan Quran. Nang sesudah mujtahidin kira-kira 200 tahun sesudah Nabi, nah lalu di situ diijtihad ulama nahwu Sibawahi. Nah, untuk memberisi kitab, untuk memberisi cara nahwu, nah fi'il, isim fi'il, huruf, mubtada khabar, taukid badal, atab dan lain-lainnya, khabar mahzuf, khabar muqaddam, mubtada muakhar dan lain-lainnya untuk memberisi. Kemudian diijtihad oleh ulama sorab pulang, nah itu kalimat-kalimat, nadisan kalimat. Nah, kemudian mantik balaghah, bayan arut, desan desan mempaham kitab-kitab. Nah, semuanya itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Karena di masa Nabi orang kata benahwan bisa serapan. Di masa Nabi itu adalah benahu bersarap. Kadang belajarnya kilo, pak dan bahwa ilo nasa kamakulon ekil, dari dan bahwa dari pun kadang. Jadi itu bid'ah, tapi bid'ah wajib. Amun kata dia pakai nahu syarat, kenapa membaca kitab? Ada kita ini kata bid'ah itu kada baik. Bagi bid'ahnya ada berapa macam kalau dalam kitab majmu'. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah harus, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Nampak. Nah, ada kita ini beda bid'ah, ada baik. Padahal mana ada bid'ah yang wajib. Bid'ah, arti bid'ah Rasulullah kada menggawi, tapi wajib. Nah, seperti mensalahkan hadis, mentafsirkan Quran. Nah, karena di masa Nabi itu orang kalamnya Quran. Nah, jadi mungkin disalahkan hadis, kada ditafsirkan Quran, kada mengerti bagaimana kada tahu. Nah, jadi itu malah bid'ahnya wajib. Sebab bila kada itu kada tahu maksudnya tujuan karena ketika ada orang Arab. Nah, ada bid'ah yang harus. Nah, kayak bid'ah harus, rumah ganal harus. Nah,
Sepeda motor bid'ah, tapi bid'ah harus. Nah, jadi jangan kalau kami bid'ahan aja. Amun hendak menurut Rasulullah samanya apa beundak ke malahan atau jalan bebis. Kadang bersalawat bid'ah, Rasulullah bergemis baju apa rumah nang baik bid'ah, karena Rasulullah pelapa hormat dia betang hormat. Jadi tapi bid'ahnya harus. Apa lagi? Bersalam-salaman sesudah sembahyang subuh, bersalam-salaman sesudah sembahyang asar, itu bid'ah harus. Kalau di mana bertamu, warid Nabi, berzuhur warid, tapi nang kita tentang sembahyang asar bersalam-salaman itu bid'ah harus. Nah, tapi salawatnya sunnah, salam-salamannya itu harus saja. Nah, tapi kan apa juga ini bagawi, kada makruh, kada haram ya Pak. Ini bagian himpunan bid'ah. Ada bid'ah yang haram itu, bid'ah yang dalalah. Nah, itu bersingkir, berpasilah, itu yang diharamkan dalam hukum syar'i. Kayak apa? Berpegit sampir. Nah, berpasilah itu berbuang-buang makanan-makanan kehutanan, itu mubazir. Nah, itu malah syirik pula. Nah, itu bid'ah yang haram. Nah, ini sedikit-sedikit bid'ah. Maka orang awam nggak tahu namanya bid'ah itu kada boleh. Dan padahal bagian bid'ah dalam kitab Majmu' ada 5 eta. Nah, jadi bagaimana kita mengikut cukup non ulama sudah eta. Ulama nama mengerti. Karena di masa Nabi ada yang sudah nanti, ada lagi yang sudah tabiin awal. Nah, sudah nang itu ada diberisi Quran. Nah, itu sudah tabiin. Diberisi karena ada kadang bisa membaca lain titik tak lawan sak sampai berbeda, jim lawan hak sampai berbeda, ba titik di bawah sampai berbeda, lawan tak. Nah, itu oleh tabiin. Lalu ada ijtihad ulang bagian apa namanya itu tajwid. Nah, disitulah sudah mujtahidin juga. Ada nang ihfa, madar nang ini hukum ihfa, ini iqlab, ini idgham mal gunnah, idgham bila gunnah, itu sudah tabi'in. Di masa Nabi kada nang bertajwidan. Belajar tajwid kada supaya ujar mujtahid sama bacaan kayak bacaan Rasulullah. Nah, lalu diadakan hukum tajwid. Nah, kemudian dia diijtihad oleh ulama hukum mazhab nang 18. Nang 18 ini 14 nang mundaras, 4 nang mundawan. Nang mundaras 14 nang mundaras nang lanyak, nang mundawan masuk ala itu tabiin ula, kemudian tabiin nang kedua ini masuk ala mazhab nang 4 itu nang 14 tadi. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, inilah nang mundawan nang tertulis sampai hari kiamat yang bertanggung jawab. Jadi kita wajib berpegang kepada ulama mujtahid. Ada boleh seorang. Nah, karena masa itu alatnya lengkap. Nomor 1 Quran hafal, asbabun nuzulnya tahu, bukan tafsirnya aja. Turun ayat itu tanggal berapa, apa maksudnya, asbabun nuzul tahu. Kemudian hadis, urudul hadisnya tahu pulang. Kemudian alat ijtihad, syarat ijtihad, rukun ijtihad, masa ijtihad. Nah, 4 mazhab ini ilmunya lautan semuanya menguasai. Kemudian daripada mazhab yang 4 kada boleh lagi masanya habis. Jadi wajib kita berpegang ulah nang tadahulu aja. Jangan berpaham seorang, jangan berulah hukum seorang. Menurut Quran kayak ini diulah hukum. Man fasara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang itu memikirkan dengan pikirannya seorang, man fasara al-Qur'an, siapa menafsirkan Quran dengan pikirannya seorang, maka bersadilah ujar Nabi, orang itu tempatnya daripada api neraka. Jadi kita berbuat hanya ibarat kayak sopir nang dihurang dahulu aja. Namanya, nang kayak orang Syafi'iyah deh. Nomor 1 hidin bisa menyupir. Nomor 2, nah hidin beristinta. Nomor 3 besin. Nah, nomor 4 motor din dari. Nang kelima jalan apa? Nang ke-6 tikungan taho. Nang ke-7 tanah labik kerasnya di jalan taho.
berbuat saja di situ selamat kita. Beliau nama nyopir tanggung jawabnya. Jangan kamu buat sopir nang cakah. Nah, wah ini tangkang ayat Quran, nabunya aja sudah kan tabung-tabungkan, apalagi nang lainnya. Quran kan hafal ayat 2 ayat ini nang dipapajuhan asbabun nuzulnya kada tahu, ini nang merusak nama di orang beheri. Nah, itu ulama kalau ya, nah, pintar orang beheri sudah. Pintar orang beheri kita ini kada alim orang beheri nang alim. Siapa nang buat ulama-ulama itu? Nah, itu semuanya etbah kepada Rasulullah masanya. Jadi berbuat haji di situ selamat kita. Nah 4 mazhab ini. Imam Nawawi mujtahid fatwa. Imam Nawawi kasafi juga, ulama Syafi'i juga. Siapa lagi si Syirazi kalah Syafi'i juga. Ibnu Hajar Al-Haytami kasafi juga. Siapa? Si Hamdi Kabir kasafi juga. Zakaria Ansari itu tarjih. Nah itu kasafi juga. Ini manarjih andih kaul Imam Syafi'i. Jadi kita kada boleh jo langsung kalau karena kita kada lengkap alat. Nah, mengkada tarjih makalahan apalagi nang kamu langsung berpaham Quran hadis seorang ulama. Nah, kada ada bubulu landaunya ini. Tarjih aja habis masa tarjih sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami lawan si Ibnu Syifrani terjadi nang masa tarjih kita nang ini kada boleh. Jadi kita wajib berpegang itulah nang sudah masaknya tarjih itu sudah nang sekarang sidin tohbah. Nihanya bersalahan kepalanya si Ramlan Ibnu Hajar ada berbeda pendapat itu poroknya aja cabangnya apa poroknya aja yang berlainan usulnya sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nomor langsung Quran dan hadis beliau lengkap alatnya. Nah jadi kita ada lengkap ini di orang yang terdahulu aja kada lagi umpama luput kita ajrun satu pahala sudah di ulama umpama luput. Amalnya karena anjrani 2 pahala kita baik umat di orang yang terdahulu aja. Bila ada yang pindah hanya ketentangan lawan hukum lawan di orang yang terdahulu wajib di orang yang terdahulu aja kita pakai. Kayak apakah ilmu tingginya kita manakah sekolahnya? Nah bila bertentangan merubah pada hukum syariat yang diboleh Nabi kita walaupun mengkuali walaupun ilmu yang harat. Nah sampai dia dinwali sampai ilmunya kepada martabat yang sudah tinggi orang ini sampai dia sudah. Nah sudah bayiannya kadang tingginya berperasa dia. Membuang syariat sudah itu. Nah kita syariat ini wajib. Nah sampai yang itu syariat dan dalamnya hakikat. Makanya ujar Tuhan, aqimis salata lidzikri, dirikan sambahan kau karena mengingat aku. Ada di hubungan ini salah menafsirkan. Nah, aqimis salah lidzikri, dirikan sambahan kau karena mengingat. Jadi bila ingat, jelas sambahan. Nah, jadi di manakah bila sampai waktu? Nah, ingat. Nah, sambahan. Maka itu di mana? Kenapa orang boleh masjid nang sedunia? Kesan apa? Kesan sambahan. Dihinya menafsirkan nang lopot. Itu orang di dalam sembahyang supaya ingat non Tuhan di dalam sembahyang. Nah jadi nang syariat dimulai takbir disudahi dan salam mengandung beberapa syarat dan rukun sah dan batal dan makruh. Nah jadi bila kita langgar nang syariat itu, nah tinggal syarat kada sah, tinggal rukun kada sah, itu syariatnya. Bagian dalamnya bang hati ingat Allah Taala itu rohnya. Namun kita sembahyang aja hati lupa Tuhan kada berpahala pula. Nah rohnya mati sembahyangnya. Ujar Nabi innal abda sesungguh bahwasanya hamba la yusalli as-salata sungguhnya sembahyang akan satu sembahyang la yuqtabu lahu sudusuha kada ditulis seperangannya. Ada yang kada ditulis seperangan wala usruha dan kada ditulis sepersepuluhnya pula. Seperangan sepersepuluh pada. Wa inna ma yuktabu hanya saja ditulis itu ujar Nabi lil abdi bagi hamba minas salati daripada sembahyang ma'akalat barang yang ingat akalnya Allah Ta'ala itulah yang ditulis. Nah jadi keduanya mengalahan ingat aja kada digawi syariatnya batal. Sembahyang syariatnya aja pulang kada ingat di dalamnya hampa.
As-syari'atu bila hakikatin, bermula syariat kada hakikat apilatun bumba. Wal hakikatu bila syariatin batilatun, bermula hakikat kada syariat pulang batal. Bagaimana nampas? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa menyempurnakan di antara keduanya syariat dan hakikat, itulah tahqiq yang sebenarnya. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bila bercandangan itu jangan diumpat. Bila lapas hukum syarat, bisa menjadi dari ta'ala, ada dari hukum syarat, amar nahi suruh laga, puasa apa segalanya ada lagi, batal syariat. Nah, wajib syariat kita. Nang disuruh gawi, nang digadah jauhi. Nah, nang hingkatnya, nang jadi kawannya, inilah pertolongan Allah Ta'ala. Itu hakikatnya. Lalu dalam syariat hakikatnya kalau pisah, namun hakikat saja syariatnya kalau itu betul. Ayo kita Tuhan mengenyangkan kanyang aja, hadapi nasi sepiring. Tuhan mengenyangkan kanyang aja, jangan disesuap, tolak syariatnya ketinggian. Nah, jadi syariat dan hakikat itu jangan saling pisahan. Bagaimana mengikuti sahabat, mengikuti Rasulullah, yang dikarang oleh para ulama-ulama. Bapak hadirin kesemuanya, jadi kita ini jangan lepas, jangan keluar daripada kita mengikut ulama, mengikut sahabat, mengikut Rasulullah. Karena mengikut ulama, ya mengikut sahabat, sahabat mengikut Rasulullah. Mudah-mudahan kita